Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, dari meja Majelis Hakim tidak ada satu. Silakan yang mulia Prof. Eni, silakan. Saya menambahkan karena tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Hartoyo. Jadi begini kepada pihak terkait ya, karena tadi tertulis belum disampaikan kepada majelis ya. Iya, Yang Mulia, nanti belum ya, makanya tadi agak mencari-cari datanya. Jadi begini, ini kan semula dana itu dalam undang-undang yang lama kan 15 juta ya, khusus yang terkait dengan deposito. Itu kemudian naik menjadi 1,5 M ya. 1,5 M ini memang dia dinyatakan di sini sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia ya. Nah, ini apakah bisa dijelaskan atau dituangkan dalam bentuk tertulis ya nanti ya. Itu terkait dengan memenuhi kewajiban itu sebetulnya kan ini sudah ada perjanjian di antara yang mau dipekerjakan dengan yang perusahaannya di situ ya. Itu apa saja sebetulnya kewajiban-kewajiban dari perusahaan itu yang harusnya kemudian dia lakukan, baik itu pada saat pra seketika dan kemudian setelahnya itu data-data itu harus disajikan sedemikian rupa, kalau bisa dalam bentuk tabel ya. Pada saat mana sebetulnya kita ingin tahu, pada saat mana sebetulnya case-case-nya itu yang paling banyak yang kemudian harus kemudian mencairkan dana deposito, termasuk kemudian terkait dengan jabatan jenis pekerjaan yang tidak sesuai, yang kemudian itu pun harus diambilkan dari dana deposito. Sejauh mana sebetulnya perkembangan itu terjadi pada saat sebelum terjadi perubahan undang-undang ini dan kemudian perkembangan sekarang. Setelah kemudian ada perubahan ini dari 15 juta, apakah itu kasusnya semakin berkurang atau lebih banyak pada saat sebelum terjadi perubahan. Itu kalau bisa dibuat tabelnya biar lebih terang benderang untuk memahami itu. Saya hanya ingin menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Hartoyo tadi. Ya, ini kan kebetulan ini Serikat Buruh dan Migran Care ya. Ini sebetulnya yang paham mestinya dari asosiasi. Tapi tolong nanti juga kalau ada hal yang Anda ketahui, apa betul perusahaan itu kemudian harus membuat kembali modal disetor, menyampaikan kembali padahal dia sudah menjadi sebuah badan hukum dengan modal disetor yang pertama kali dia menjadi sebuah badan hukum. Apakah kemudian nyetorkan kembali sebanyak kemudian 5 M itu tadi ya. Kalau kemudian tidak menyetorkan kemudian izin tidak dikeluarkan. Ini penting karena modal disetor itu kan logikanya adalah pertama kali mendirikan perusahaan, ataukah kemudian ini harus berulang kali, setiap kali izin kemudian ada modal disetor kembali, kemudian begitu dan seterusnya. Ini perlu kemudian ada penjelasan kalau Anda memahami ini sebagai migran keren maupun Serikat Buruh Indonesia ya. Terima kasih.